Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Sopter semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, lanjut. Seperti biasa, yang belum tekan tombol like dan aktifkan loncengnya, bantu Mimin tekan terlebih dahulu. Oke, gas. Bab 1676 sampai bab 1680 untuk menghancurkan monster-monster ini dalam satu gelombang. Ye Junlin meminta anak buahnya untuk meluncurkan torpedo laut dalam yang kuat dalam jumlah besar. Di laut dalam, satu demi satu, monster dan binatang laut dalam yang belum pernah tercatat dan ditemukan maju dengan ganas dengan mulut berdarah terbuka. Mereka mematuhi perintah para penjinak binatang di Istana Raja Laut dan menyerang garis depan pertahanan. Gigit semuanya, desir, desir, pada saat ini, gelombang fluktuasi dan suara aneh datang. Cahaya redup muncul di atas mereka, segera terjadi peluncuran torpedo laut dalam skala besar. Meskipun cepat, tapi monster-monster ini juga tidak lambat. Ketika mereka merasakan torpedo datang, tanpa sadar mereka ingin memakannya dan menelannya ke dalam perut mereka. Bang, bang, torpedo ditelan oleh monster itu satu demi satu. Boom, boom, boom. Detik berikutnya, torpedo meledak di perut monster itu. Dan ada juga torpedo padat yang diluncurkan secara serempak. Mereka semua memiliki alat pemosisian dan pelacak, yang ditujukan pada monster. Gemuruh, jauh di dalam laut, pemboman yang belum pernah terjadi sebelumnya sedang terjadi. Meskipun tubuh monster laut ini bisa disebut tembok yang tidak bisa ditembus. Tapi Ye Junlin sengaja menggunakan torpedo yang kuat, yang mendekati kekuatan senjata nuklir kecil. Cukup untuk menghancurkan tubuh monster itu, tubuh monster masih meledak meski dibom berulang kali. Bahkan sampahnya pun tidak tersisa. Untuk menghancurkan monster-monster ini sekaligus, Ye Junlin memerintahkan 6 pemboman pelindung. Laporkan, perburuan selesai, tidak ada satupun monster yang tersisa. Setelah kabar baik datang, semua orang bersorak. Selanjutnya, ikuti perintahku dan manfaatkan ketidakpedulian lawan, tentara akan membuatmu kewalahan, pesawat tempur. Lepas landas dan kapal perang segera berangkat untuk menghadapi prajurit. Kita harus menghindari pertempuran jarak dekat dengan mereka, kita harus menggunakan senjata modern untuk menyerang mereka. Ye Rajalin memerintahkan pasukan untuk maju dengan cepat. Long Hanzu dan yang lainnya di belakang masih memperhatikan situasi di depan. Apa yang dilakukan orang-orang bodoh ini, Tuan? Mereka menyerang, benar-benar sekelompok orang gila. Long Hanzu menggelengkan kepalanya. Haha, kamu masih terlalu muda. Jika tidak ada yang lain, temui saja monster laut dalam itu, 100 ribuan dari mereka akan mati. Saat mereka berjuang melawan monster, mereka tidak tahu bahwa mereka semua telah dihancurkan oleh Ye Junlin. Di laut depan, ada kapal yang penuh sesak. Ada kapal modern dan beberapa kapal kuno. Ada banyak orang yang bersembunyi di laut. Mendominasi koalisi maritim aliansi, dipimpin oleh Istana Neptunus. Kebanyakan dari mereka adalah kekuatan misterius yang beroperasi di laut. Tidak ada kekurangan kekuatan tertinggi, di laut, mereka adalah penguasa. Di belakang mereka, ada juga sejumlah besar master. Mereka akan mendarat, serahkan semua yang ada di laut ke Istana Neptunus dan yang lainnya. Saat masuk, sekelompok orang lain akan digantikan. Jika tidak ada yang lain, binatang laut dalam sudah menyerang mereka sekarang. Iya, benar, aku bahkan tidak bisa menerima nafas mereka, yang berarti mereka menggigit dan berkelahi. Kita pasti bisa sampai sebelum fajar, terobos garis pertahanan keempat dan kelima musuh, pendaratan akan mudah saat itu, dan perbatasan selatan Daxia akan berada di bawah kendali kita. Semua orang menunjukkan senyum garang dan puas. Menurut mereka, kemungkinan menangnya tinggi, lawan tidak bisa menghentikannya. Bas-bas, pada saat ini, tiba-tiba, terjadi fluktuasi mengerikan yang datang dari kedalaman laut. Terutama kekuatan tertinggi yang merasakannya paling kuat. Ekspresi semua orang berubah drastis. Apakah binatang laut dalam kembali?
Ini adalah pemikiran pertama sebagian besar orang di Istana Neptunus. Ini adalah suara setiap kali mereka menangkap hewan peliharaan di laut dalam. Tidak fluktuasi energi yang sangat aneh, tidak bagus. Boom, boom, boom. Saat berikutnya, senjata khusus ditembakkan dari laut dalam. Itu meledak di laut, gemuruh, retak, klik, klik. Dalam sekejap, area ini dibombardir. Lagi dan lagi. Segera, itu berubah menjadi lautan api. Jeritan terdengar di mana-mana, terlalu banyak kapal yang hancur berantakan. Di bawah pemboman senjata semacam ini, tidak ada seorang pun kecuali pembangkit tenaga listrik tertinggi yang dapat menghentikannya. Selain itu, pasukan maritim dari aliansi dominan terlalu dekat. Pada tingkat konsentrasi ini, banyak korban jiwa yang jatuh. Bahkan banyak pembangkit tenaga listrik tingkat tertinggi menderita luka kulit yang parah. Pukul di belakang Ye Junlin, semua orang bersorak. Raja, kamu benar-benar luar biasa, semua orang memandang Ye Junlin dengan kagum. Ternyata yang baru saja diminta Ye Junlin untuk diluncurkan oleh kapal selam laut dalam adalah senjata yang tertunda. Terutama karena kewaspadaan dari pembangkit tenaga listrik tertinggi terlalu tinggi. Kecepatan tembakan senjatanya memang super cepat. Tapi mereka bisa merasakannya, biasanya jika pengeboman datang, mereka bisa menghindarinya. Bahkan semua senjata berpemandu presisi tidak dapat membunuh mereka. Inilah sebabnya mengapa senjata modern tidak berdaya melawan prajurit super kuat. Misalnya, pembangkit tenaga listrik tertinggi, bisakah dia benar-benar menahan senjata nuklir secara fisik? Jawabannya adalah saya tidak tahan, namun sulit bagi Anda untuk mengalahkan pembangkit tenaga listrik tertinggi. Kecepatan dan reaksi mereka terlalu cepat dalam segala aspek. Dapat sepenuhnya dihindari, sekalipun mereka dibom dengan senjata nuklir. Mereka pasti dapat melarikan diri dari area ledakan inti, dan ledakan di area sekitar lainnya serta sisa kekuatan tidak akan melukai mereka. Jadi pembangkit tenaga listrik tertinggi tidak takut dengan senjata nuklir. Jika itu benar-benar mengenai, mereka tidak akan mampu menahannya. Jika Anda ingin membunuh pembangkit tenaga listrik tertinggi, Anda harus memukulnya terlebih dahulu. Senjata pembunuh Dewa Su Zhengji menggunakan poin ini. Setelah terkunci, pembangkit tenaga listrik tertinggi tidak dapat melarikan diri. Jadi satu pembunuhan itu akurat, Ye Junlin didasarkan pada ini. Biarkan Batiskaf menggunakan senjata penundaan waktu. Hal ini akan mengurangi kebisingan dan meminimalkan kemungkinan ketahuan oleh pihak lain. Ini benar-benar berhasil, Bas-Bas. Pengeboman di laut baru saja berakhir. Tiba-tiba, pesawat tempur muncul di udara. Lakukan pemboman di area ini. Meskipun mereka adalah sekelompok pembangkit tenaga listrik tertinggi, mereka tidak bereaksi. Itu dibom oleh ribuan pesawat tempur. Boom, boom, boom. Tak hanya itu, dari jarak jauh, kapal perang mulai unjuk kebolehan. Rudal dan peluru mengunci serangan pada area sasaran. Ye Junlin mengendalikan ketiga pasukan terkuat di Daxia. Memiliki senjata tercanggih dan jumlah terbanyak. Semua senjata sangat ampuh, cukup luar biasa. Hal ini menyebabkan kerusakan besar pada pasukan maritim aliansi Dominion. Gelombang ini hampir memusnahkan semua prajurit yang bukan ahli tingkat tertinggi. Hal yang paling menyebalkan adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi ini tidak punya cara untuk melawan. Tidak dapat menemukan lawan sama sekali. Satu-satunya pesawat tempur yang terlihat berada beberapa ribu meter di udara. Ye Junlin memimpin timnya dan membunuh 2/3 pasukan lawan hanya dalam satu serangan skala besar. Evakuasi dulu, Istana Neptunus segera memerintahkan. Mereka mundur, jika Anda tidak memahami situasinya dengan jelas, Anda akan menderita kerugian besar. Ingin melarikan diri? Apakah mungkin? Sebuah cibiran muncul di sudut mulut Ye Junlin. Ye Junlin adalah komandan medan perang. Kita sudah terlalu sering melihat hal ini terjadi. Semuanya sesuai rencananya. Apakah mereka ingin melarikan diri? Mustahil, jalannya diblokir, sudah lama disegel. Serang, maju, semuanya.
siapkan senjatamu, Ye Junlin memerintahkan pengejaran. Tidak hanya itu, timnya yang dilatih secara diam-diam dan penguasa 4 gerbang juga secara aktif mengambil tindakan, menunjukkan momentum pengepungan. Aku akan pergi, pertarungannya sangat sengit. Benar saja, ratusan ribu orang bertarung bersama, sungguh mengejutkan, sungguh. Sengit untuk mati, aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Karena Ye Junlin memerintahkan semua sinyal diblokir. Jadi Long Hanzu dan yang lainnya tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Yang saya lihat hanyalah pemandangan yang intens. Ayo bersiap, Ye Junlin dan yang lainnya benar-benar di sini untuk memberi kita waktu. Iya, 400.000 orang ini harus bertahan setidaknya sehari semalam, kan? Long Hanzu tertawa. Sisi lain, Istana Neptunus memimpin semua kekuatan besar mundur dengan tergesa-gesa. Bukan berarti mereka tidak cukup kuat, terutama karena panik. Anda bahkan tidak dapat melihat di mana musuh berada. Senjata modern begitu kuat, kami telah kehilangan 2/3 rakyat kami. Semua orang terkejut, ini adalah sesuatu yang belum pernah mereka temui sebelumnya. Apakah senjata modern begitu kuat? Ini pertama kalinya saya tahu bahwa senjata modern dapat melukai saya. Banyak pembangkit tenaga listrik tertinggi yang terluka. Kali ini terlalu padat, mereka semua terkena senjata. Evakuasi dulu, lalu pertimbangkan jangka panjang. Hubungi markas segera. Ketika semua orang ingin menghubungi markas Dominion Alliance, mereka menemukan bahwa sinyalnya gagal. Baru pada saat itulah semua orang menyadari ada sesuatu yang salah. Pada saat ini, para master yang mendominasi aliansi di depan tiba-tiba diserang. Dalam sekejap, ada banyak korban jiwa, darah membasahi laut. Tidak, itu adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi, ada banyak dari mereka. Hai Wang Dian menemukan banyak aura kuat di depannya. Ahli serangan ini adalah tim khusus yang diam-diam dilatih oleh Ye Junlin. Jumlahnya tidak banyak, tetapi masing-masing dari mereka adalah kekuatan tertinggi. Terlebih lagi, Ye Junlin mengajari mereka keterampilan tempur yang kuat. Mereka sudah menunggu mereka di jalur pelarian pasukan aliansi Dominion. Serangan mendadak, membunuh lawan secara tiba-tiba. Untuk sementara waktu, kerugian pasukan aliansi Dominator meningkat. Mereka tidak berani bergerak maju. Tim rahasia Ye Junlin dengan cepat mundur setelah serangan itu, tidak ingin bertarung sama sekali. Boom, boom, boom. Pada saat ini, Hai Wang Dian dan yang lainnya kembali diserang oleh tembakan artileri. Itu tidak kalah dengan tembakan artileri tadi. Kali ini Ye Junlin juga mengambil resiko. Semua aset ketiga tentara dirampas, tutupi pengeboman lagi dan lagi. Dia membuat istana Raja Laut dan pasukan lainnya menjadi kebingungan. Mereka tidak tahu di mana harus bersembunyi, mundur, mundur. Akhirnya, mereka diganggu oleh tembakan artileri dan berbagai serangan. Sisa pasukan maritim aliansi Dominion dipaksa masuk ke wilayah tertentu. Tentu saja untuk Ye Junlin, apa yang harus mereka lakukan sekarang adalah menghentikan kemunduran mereka dan kemudian memaksa mereka masuk ke area ini. Lalu tangkap semuanya sekaligus, kekuatan yang tersisa saat ini adalah yang terkuat, dan mereka pada dasarnya adalah kekuatan tertinggi. Senjata konvensional hanya dapat melukai ringan mereka, namun tidak dapat membunuh mereka. Yang perlu dilakukan Ye Junlin sekarang adalah mengumpulkan mereka di area yang ditentukan. Kemudian gunakan senjata khusus untuk menghancurkan semuanya sekaligus. Senjata ini sekuat senjata nuklir, hanya untuk membunuh pembangkit tenaga listrik tertinggi. Raja, apakah kamu ingin segera melepaskan senjata penghancur nomor 1, nomor 2, dan nomor 3? Lepaskan, perintah Ye Junlin. Pada saat ini, kekuatan besar yang dipimpin oleh Istana Neptunus dipaksa masuk ke area tertentu di bawah gangguan berulang kali. Kebanyakan dari mereka adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi, dan jumlahnya sekitar 1.500. Bagaimanapun, kita berada di laut, dan bahkan lebih sulit lagi untuk melihat pembangkit tenaga listrik tertinggi. Jumlah ini cukup mengerikan. Mengapa saya merasa ada yang tidak beres? Pembangkit tenaga listrik tertinggi memiliki firasat buruk, yang sangat kuat.
Selamat tinggal. Saat Ye Junlin selesai melambai, senjata penghancur diluncurkan. Orang-orang kuat di Istana Raja Laut telah merasakan bahaya yang akan datang. Gemuruh. Saat berikutnya, suara bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang terdengar. Sepertinya langit bergetar, belum lagi laut. Bahkan terdengar suara gemuruh yang mengerikan datang dari laut dalam. Puf puf puf, air laut bergejolak seolah-olah telah direbus. Wow, tiba-tiba, kilatan api muncul tinggi di langit. Sebuah bola api langsung menuju ke arah mereka. Segera, tempat itu menjadi terang benderang seperti siang hari. Semua orang panik, termasuk pembangkit tenaga listrik tertinggi. Pergerakan senjata ini terlalu keras, terlalu cepat, dan jangkauannya terlalu luas. Sudah terlambat bagi mereka untuk melarikan diri. Dia melarikan diri puluhan mil dalam sekejap dan masih berada dalam jangkauan bom senjata ini. Boom, di bawah tatapan ribuan orang, senjata penghancur itu jatuh. Meledak seketika. Pada saat ini, bola api membesar tanpa batas, menutupi seluruh area. Sepertinya ia akan menelan seluruh dunia. Rasanya seperti tabrakan besar antara langit dan bumi. Saat ini saya benar-benar kehilangan suara. Telinga semua orang mati rasa, tidak ada suara yang terdengar sama sekali. Hal yang paling menakutkan adalah permukaan laut benar-benar berubah menjadi lautan api. Dalam sekejap, saya tidak tahu berapa banyak air laut yang menguap. Permukaan air laut turun dengan cepat, sebuah lubang laut dalam seukuran kota kecil terbentuk. Bahkan saat ini, kekuatannya menyebar hingga kedalaman puluhan ribu meter di laut. Di kawasan ini, semua makhluk hidup dalam jarak 10.000 meter dari atas hingga bawah telah punah. Mereka mengapung dengan padat di laut, dan kebanyakan dari mereka langsung menghilang. Boom! Gelombang kejut dari ledakan senjata adalah yang paling menakutkan, menyebar dengan cepat keluar. Bahkan Long Hanzu dan yang lainnya di garis pertahanan keempat pun terpengaruh. Itu hampir menjungkir balikkan basis pertahanan. Apa yang terjadi? Terlalu banyak gerakan. Semua orang ketakutan. Apa yang sedang terjadi di sini? Titik pusat ledakan adalah area di mana kekuatan tertinggi berkumpul. Menderita pukulan dahsyat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Puff puff puff. Bahkan orang yang paling kuat sekalipun tidak dapat menahan kekuatan senjata ini. Banyak yang terkoyak di tempat, beberapa langsung hancur berkeping-keping, tidak meninggalkan apapun. Dalam sekejap, air laut di area ini berubah menjadi merah, dan api beterbangan di permukaan, membentuk pemandangan yang aneh. Tentara maritim aliansi dominasi menderita banyak korban. Senjata penghancur yang dibuat khusus ini adalah kartu truf utama Brigade Besi Kunlun dan tidak dapat digunakan pada saat-saat terakhir. Ye Junlin dengan tegas menggunakannya. Saya hanya tidak ingin menghabiskan satu prajurit pun untuk menghadapi musuh. Minimalkan korban jiwa, menang. Semua orang mulai bersorak. Pertempuran ini secara langsung memberikan pukulan telak bagi musuh di selatan. Tidak, ini belum berakhir, masih ada penutupan akhir jaringnya. Ye Junlin menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa masih ada beberapa orang kuat yang tidak bisa dibunuh oleh senjata ini. Maju dan singkirkan kejahatan yang tersisa. Ye Junlin dengan cepat memimpin pasukan ke daerah ini. Masih ada 2 hingga 300 orang di depan saya. Ada yang luka berat dan ada pula yang luka ringan. Beberapa orang mengalami luka ringan. Orang yang terluka ringan adalah orang kuat dari tingkat tertinggi ke-6. Senjata penghancur seperti itu tidak berguna melawan mereka. Pemimpinnya adalah penguasa Istana Raja Laut, Raja Laut. Mereka memiliki 11 prajurit tingkat 6 tingkat tertinggi. Jika orang-orang di kota Wushuang mengetahui bahwa ada begitu banyak orang kuat dari tingkat tertinggi ke-6, mereka mungkin akan ketakutan setengah mati. Ini juga harus dikatakan, dominasi aliansi sangat kuat. Menangkan yang terkuat dari seluruh dunia, itu benar, dia benar-benar membunuh kita semua. Tetapi meskipun kita hanya bersebelas, kita bisa membunuh kalian semua. Si King menatap tajam pada mata biru itu dan meraung. Mereka tidak berbohong,
Langit keenam adalah lompatan kualitatif dibandingkan dengan surga kelima, dan kesenjangan antara keduanya tidak terbayangkan. Oleh karena itu, surga keenam adalah dewa dalam pikiran pembangkit tenaga listrik tertinggi yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan senjata penghancur tidak dapat berbuat apa-apa terhadap mereka, yang cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya mereka. Senyuman dan semangat di wajah pasukan Daxia yang tadi bersemangat, semuanya menghilang. Semua orang tahu bahwa dalam pertarungan tangan kosong, semua orang akan mati. Belum lagi senjata penghancur tidak ada gunanya melawan mereka, apalagi mereka. Saya pikir ini adalah akhir, tetapi saya tidak menyangka ini adalah permulaan. Anda tetap akan kalah pada akhirnya. Saat ini, Ye Junlin tersenyum dan berkata, "Oke, orang-orang ini milik saya, pergilah dan bersihkan sisa-sisa lainnya, mereka ada di mana-mana di lautan." Hah, Ye Junlin mengatakan. Ini, semua orang tercengang. 2 hingga 300 ahli tingkat tertinggi, dia datang sendiri. Tentu, Raja, apakah kamu bercanda? Semua orang bertanya dengan heran. Apakah aku terlihat seperti lelucon? Ye Junlin meraung. Oke. Orang biasa berani memprovokasi kita, kan? Bunuh semuanya, kami tidak berencana untuk mengambil tindakan sejak awal. Neptunus secara pribadi memimpin 2 hingga 300 pembentuk tingkat tertinggi untuk membunuh kamu Junlin. Siapa yang memberitahumu bahwa aku adalah orang biasa? Boom, begitu dia selesai berbicara, momentum Ye Junlin meningkat dengan cepat. Dia seperti seekor naga yang telah tertidur di dasar laut selama ribuan tahun dan terbangun. Momentum ini mengguncang langit dan bumi, bahkan aura senjata penghancur tadi tidak seseram dia. Tertegun, semua orang tercengang, termasuk prajurit tingkat tertinggi. Mereka merasakan aura aneh, menakutkan, dan belum pernah terjadi sebelumnya dari Ye Junlin. Mungkin dia adalah orang sakti dari surga ketujuh yang telah hilang dan belum pernah muncul sebelumnya. Bunuh, Ye Junlin menyerang kelompok musuh sendirian. Kemanapun ia lewat, darah berceceran, dia sangat buruk. Tidak ada yang bisa menghentikannya, bunuh. Mata Ye Junlin memerah. Segera, tidak satu pun dari kekuatan tertinggi ini yang dapat bertahan. Sejauh ini, 400.000 tentara terkejut. Raja satu kata berdampingan tetaplah raja satu kata berdampingan. Dia masih di puncaknya, mereka sepenuhnya memenangkan pertempuran di selatan. Selanjutnya tentara diberangkatkan, ada prajurit berlarian kemana-mana di laut. Berdasarkan perintah Ye Junlin, mereka menghindari pertempuran jarak dekat dan menggunakan senjata modern untuk menyelesaikan masalah. Diperkirakan dalam 6 jam, sisa-sisa pasukan maritim aliansi Dominion akan musnah seluruhnya. Dengarkan pengaturanku, seperti ini. Ye Junlin tidak diam, mengatur rencana selanjutnya. Aku akan menghadapi musuh yang bahkan tidak dapat mereka bayangkan. Ye Junlin tersenyum. Long Hanzu dan yang lainnya, yang berada di garis pertahanan keempat, sedang menunggu kabar. Masuk akal bahwa hampir setengah dari 400.000 orang tewas. Mengapa tidak ada berita sama sekali? Ada yang tidak beres. Ayo lihat, saat ini, orang-orang berteriak di luar. Semua orang keluar. Tiba-tiba saya melihat mayat mengambang di laut, bersambung.